kita oper ke Kang Yogi, apa KPS itu Kang? Singkatannya Keluarga Paguron Silat Indonesia. Sebetulnya kita mewadahi teman-teman di lapangan paguron-paguron yang selama ini termarginalkan. Jadi banyak paguron-paguron yang selama ini hanya fokus melatih terus tanpa tahu batasannya kemana, tanpa tahu goalsnya itu kemana gitu. Tapi lambat laun kalau ini dibiarkan tanpa ada perhatian pemerintah tentunya pasti akan hilang. Padahal ini budaya yang luar biasa, budaya Indonesia bukan budaya Jawa Barat. Makanya kami mewadahi teman-teman paguron-paguron yang ada di Indonesia, terutama walaupun kita boleh dulu di Jawa Barat, karena banyak sekali perguruan silat di Indonesia, jurusnya, latar belakangnya sangat beda-beda, sangat luar biasa. Sayang kalau kita biarkan. Nah, kita wadahi teman-teman ini gitu, biar mereka lebih semangat lagi, lebih termotivasi lagi, sehingga mampu mencetak atlet-atlet yang luar biasa. Kalau tidak diperhatikan saja atlet luar biasa, apalagi kalau diperhatikan sama pemerintah. Jadi ini juga sebuah bentuk ingin memberikan informasi kepada pemerintah bahwa kami ada. Berarti isi dari KPSI ini sendiri bukan hanya dari satu paguran kan, atau paguran ya? Kita persatuan beberapa paguran. Sekarang yang sudah terkumpul saja di sekitar 100 paguran dengan berbagai latar belakang yang berbeda, dan kami tidak akan merubah mereka. Jadi paguran manapun yang ikut bersama kami tidak akan merubah apapun dari mereka. Justru kami akan memfasilitasi mereka. Jadi disupport penuh lah. Betul, support penuh. Langkah-langkah apa yang udah dibuat dan besar ternyata malah dimarginalkan Ya, tersebut betul. itu ya. Justru wadah KPSI ini. Oh. Jadi ketika mereka ada atlet misalkan dari satu paguron, bagus tuh, baru itu yang dibina. Tidak ada pembinaan dari nol. Kan seharusnya pembinaan itu dari nol sampai mencetak atlet. Nah, selama ini nggak, ada yang bagus, hanya diganti baju ini atlet kami. Dan setelah itu kita lihat sendiri atlet silat setelah itu apa jenjang karirnya. Tidak ada. Itu secara personal, apalagi secara paguronnya. Padahal paguron yang di pinggiran terutama yang selama ini tanpa disentuh oleh pemerintah, mungkin mereka memegang teguh ajaran yang selama mungkin berpuluh-puluh tahun atau beratus-ratus tahun mereka pegang. Itu niat kita sebetulnya dari awal. Karena ya masukan dari teman-teman yang kita kan sering silaturahmi ke paguron-paguron, apa sih harapan teman-teman? Oh kayak gini. Karena tujuan saya sebetulnya ingin merubah paradigma terutama generasi muda, Bang. Yang ketika berpikir silat, mereka itu berpikir kolot. Silat itu kolot. Silat itu jadul. Mereka lebih tertarik ke bela diri yang dari luar. Padahal filosofi silat itu luar biasa. Kayak pencak silat hampir mirip sama Pancasila, apa bedanya? Suku katanya hampir sama. Dan budayanya luar biasa. Sekarang beberapa tokoh silat yang bisa main di Hollywood Gitu. Satu lagi. Kirama Wijaya. Ki Rama Wijaya. Panggil udah manis. Coba mungkin Ki ada yang mau disampaikan sebelum nanti kita berganti pemeran. Bukan gini, jadi kan biasanya KPS ini juga sebagai humas ini saya harus membekali gini, banyak ya namanya kejahatan kan nggak cuman hanya berantem, kejahatan yang dinamakan hipnotis pun ada, terus kejahatan yang dinamakan ilmu sihir dan lain-lain itu kan ada. Kira nggak lagi ngehipnotis saya kan? Kelihatannya ya. Nah, inilah kadang juga beberapa peranan teman-teman dari KPS ini tuh ngebekal gitu. Jadi bukan hanya gerakan silat dan lain-lain aja kok yang ada di KPS ini. Tapi gitu. Ada ilmu pernapasannya juga, ada ilmu perkelenikan dan lain kebuhunan, istilahnya kebudayaan spiritual kita ini ada juga. Di situ kita istilahnya kita isilah, kita bekalin gitu. Karena bukan istilahnya kita berbagai macam dari paguron lain-lain juga gitu. Nah, jadi satu keluarga itu, satu wadah itu. Jadi selain menyertai itu ada ilmu yang lain memang kita harus bisa pelajari. Nah, itu ilmu hipnotis yang susah dihilangkan sebenarnya. Aku mau nanti Tapi jujur tapi ya, yang pernah nantinya harus nyobain, Kirama, nggak boleh yang lain. nyobain dihipnotis. Mau dihipnotis apa mau belajar? Mau belajar bela diri. Oh gitu. Kirain mau dihipnotis. Mau Kan tadi kan belajar ilmu-ilmunya juga kan. Bagaimana cara kita menghindar dari hipnotis dan lain sebagainya. pegang tangan saya nanti ada Nggak terhipnotis. boleh. Nanti kena corona. Iya.
Ya, buat yang mau bergabung lagi di 08122011019 silahkan Anda bisa telepon ataupun WhatsApp, video call juga langsung dengan kita bisa di sini. Tapi mungkin setelah ini kita akan ada pergantian pemain. Jika main sepak bola. Ya nanti kita akan ada pergantian pemain, siapa saja lagi nanti yang akan jadi narasumber di sini. Nah, mungkin Ambu sama Ki ada apa? Kirama ada yang mau disampaikan dulu sebelum nanti atau mau Umi Ambo lagi sama kita mau nggak apa-apa deh kita nih. Iya. Enggak, nanti katanya ada untuk yang ada lagi nanti. Ada sama ada yang ganteng. Sama Abah. Ya, ada A yang ganteng lagi selain Kirama Wijaya. Gede banget selain Kirama Wijaya. Ya, ada lagi gitu. Oh iya, oke. Nata jangan ngantuk karena ini udah lagi terhipnotis, jadi udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Udah. Baiklah kalau gitu. Ya, kita dengarkan dulu aja satu lagu, setelah itu nanti kita akan tadi kan ngobrol lagi. dibilang katanya ada pesan buat Sohib Gosmo. Mami ada nih. Ya Buat kalau Mami Ambu ya Mami ya Ambu. Oke. Buat generasi milenial. kalau Ambo mah gini aja ininya. Siapa yang mau bergabung di KPSI untuk melestarikan budaya, mari kita gabung. Nanti hubungi aja ke Jalan Siti Mendigar nomor 33. Nomor 33. Kalau enggak ke Atau DM di Instagramnya ya, DM di Instagramnya aja. Instagramnya ada di KPSI. KPSI. Ya, KPSI Bandung. Nanti Ambu. ditampilkan. Ayah Akar Bahari itu. ya Neng. Oh, masih on. Kirama ada pesan buat saya. Kirama ada itu yang baru lagi Kehela. Ada pesan mungkin sebelum kita Jadi gini, buat teman-teman generasi milenial, saya Kirama Wijaya dari keluarga Paguron Silat Indonesia mengajak seluruh generasi zaman now kita untuk tidak istilahnya menutup lah mata kita pada budaya-budaya leluhur kita. Jadi jangan salah tanggap untuk budaya-budaya kita bahwa misalnya beberapa gerak silat dan itu nggak usah dijadi momok yang menakutkan, menjadi momok yang memalukan, kuno dan lain-lain. Enggak, itu bekal kita. Kita jangan teralihkan pikiran dan fokus kita itu ke budaya lain. Kita habis nih waktu kita istilahnya digerus sama budaya luar kita ini. Nah, pesan saya itu. Oke, jadi jangan pernah malu untuk melestarikan yang namanya pencaksilat ini karena ilmunya juga banyak itu bisa dilestarikan dari turun temurun gitu kan ya, dan jangan pernah malu. Jadi buat kamu Sohib Gosmo yang memang ingin bergabung juga nanti langsung ke DM aja ke Instagramnya di KPSI Bandung gitu kan ya. Nanti kita akan ngobrol lagi sama abah-abah yang mungkin lebih mengerti ya tentang trik dan tipsnya mungkin ya Sohib Gosmo. Jadi jangan kemana-mana, nanti kita akan balik lagi selepas yang satu ini. Radio Visual 101,9 FM dan Radio Cosmo. Tapi ada buntut ya. Oh, dia ada buntutnya juga. Iya, dia begini dia. Kukunya panjang. Terus ada buntut. Tapi ini kayaknya nggak tahu perempuan, nggak tahu apa. Ini kayaknya si cowok tapi rambutnya panjang banget. Ini kayaknya dia penunggunya salah satu, bisa jadi dia penunggu salah satu. Kalau wangsitnya, kalau wangsit itu uang duduk. Itu wangsit. Jadi ngemitan itu atau ngekemit itu, jadi ini sama ini harus nyambung. Salam di luar logika. Salam di luar logika. Salam di luar logika. Salam di luar logika. Sahabat Metafisika, salam di luar logika. Sahabat Metafisika, Salam di luar logika. sahabat Metafisika, salam di luar logika. Kira-kira seperti itu pemirsa. Sahabat Metafisika, salam di luar logika. Halo, sahabat Metafisika, salam di luar logika. Hari ini udah malam, ya udah malam lah. Ya Kirama udah sampai di Bandung, mau ada acara wawancara besok. Ini kita mau briefing dulu apa yang akan kita bawa temanya. Halo, sahabat Metafisika, salam di luar logika. Hari ini Kirama Wijaya mau wawancara tentang budaya spiritual di Radio Cosmo. Jadi hari ini Kirama ada di hotel di Bandung. Nanti ikutin terus. Kita
kita mau ghost to langsung ke radio itu, pemirsa. Ya, kita langsung mau ke radionya hari ini tentang bicara budaya spiritual. Nanti kita bersama 4 narasumber dari budaya spiritual itu nanti bisa pemirsa lihat apa yang akan Kirama Wijaya omongin. Ya, halo, kita dari KPSI, Keluarga Pagurun Indonesia, mau mengajak seluruh masyarakat untuk lebih mengenal kita. Nah, kita coba oper ke juru bicara kita nih yang luar biasa, namanya Mas Yogi atau Kang Yogi. Nah, coba kita oper ke Kang Yogi, apa KPSI itu, Kang? KPSI itu singkatan. Singkatannya Keluarga Pagurun Silat Indonesia. Sebetulnya kita mewadahi teman-teman di lapangan paguron-paguron yang selama ini termarginalkan. Jadi banyak paguron-paguron yang selama ini hanya fokus melatih terus tanpa tahu batasannya kemana, tanpa tahu goalsnya itu kemana gitu. Tapi lambat laun kalau ini dibiarkan tanpa ada perhatian pemerintah, tentunya pasti akan hilang. Padahal ini budaya yang luar biasa, budaya Indonesia, bukan budaya Jawa Barat. Makanya kami mewadahi teman-teman paguron-paguron yang ada di Indonesia, terutama walaupun kita boleh di Jawa Barat, karena banyak sekali perguruan silat di Indonesia, jurusnya, latar belakangnya sangat beda-beda, sangat luar biasa. Sayang kalau kita biarkan. Nah, kita wadahi teman-teman ini gitu, biar mereka lebih semangat lagi, lebih termotivasi lagi, sehingga mampu mencetak atlet-atlet yang luar biasa. Kalau tidak diperhatikan saja atlet luar biasa, apalagi kalau diperhatikan sama pemerintah. Jadi ini juga sebuah bentuk ingin memberikan informasi kepada pemerintah bahwa kami ada. Oke. Berarti isi dari KPSI ini sendiri bukan hanya dari satu paguran kan, atau paguran itu ya? Kita persatuan beberapa paguran. Sekarang yang sudah terkumpul saja di sekitar 100 paguran dengan berbagai latar belakang yang berbeda, dan kami tidak akan merubah mereka. Jadi paguran manapun yang ikut bersama kami tidak akan merubah apapun dari mereka. Justru kami akan memfasilitasi mereka. Jadi disupport penuh lah. Betul, support penuh. Langkah-langkah apa yang udah dibuat dan besar ternyata malah dimarginalkan tersebut itu ya. Justru warga KPSI ini. Jadi ketika mereka ada atlet misalkan dari satu paguran, bagus tuh, baru itu yang dibina. Tidak ada pembinaan dari nol. Kan seharusnya pembinaan itu dari nol sampai mencetak atlet. Nah, selama ini nggak ada yang bagus, hanya diganti baju ini atlet kami. Dan setelah itu kita lihat sendiri atlet silat setelah itu apa jenjang karirnya, tidak ada. Itu secara personal, apalagi secara pagurannya. Padahal paguran yang di pinggiran terutama yang selama ini tanpa disentuh oleh pemerintah, mungkin mereka memegang teguh ajaran yang selama mungkin berpuluh-puluh tahun atau beratus-ratus tahun yang mereka pegang. Itu niat kita sebetulnya dari awal. Karena ya masukan dari teman-teman yang kita kan sering silaturahmi ke paguran-paguran, apa sih harapan teman-teman? Oh, kayak gini. Karena
tujuan saya sebetulnya ingin merubah paradigma terutama generasi muda, Bang. Yang ketika berpikir silat, mereka itu berpikir kolot. Silat itu kolot. Silat itu jadul. Mereka lebih tertarik ke bela diri yang dari luar. Padahal filosofi silat itu luar biasa. Kayak pencak silat, hampir mirip sama Pancasila. Apa bedanya? Suku katanya hampir sama. Dan budayanya luar biasa. Sekarang beberapa tokoh silat yang bisa main di Hollywood itu dari pencak silat, bukan dari luar. Nah, tinggal kita bagaimana mengemas ini semua. Jangan sampai teman-teman di Paguron itu hanya berpikir budayanya saja, mereka tidak mau berinovasi gitu untuk mengenalkan ke anak-anak muda sekarang. Harus ada formula untuk mengenalkan ke generasi muda supaya mereka tertarik. Itu PR kita, supaya ajaran ini regenerasi, berjalan terus. Kalau nggak gitu, udah stuck sampai ke angkatan ini udah nggak akan ada lagi. Kalau punten si guru-gurunya meninggal, selesai, hilang. Jadi istilahnya kita pun tergerak ya. Ya betul. Jangan sampai setelah budaya itu hilang, baru kita berteriak. Jangan sampai seperti itu. Ya, anak muda sekarang lebih sibuk dengan gadget mereka masing-masing gitu. Padahal silat itu di dalamnya ada olahraga, ada agama di dalamnya, ada budaya di dalamnya. Kompleks banget silat itu karena di sana ada belajar pernapasan, belajar untuk berdiam diri gitu loh. Mentafakuri diri. Kan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, kamu tidak akan mengenal Tuhan kalau kamu tidak mengenal diri sendiri. Di sini tuh digali semua. Cuman karena mungkin selama ini packagingnya kurang bagus, sehingga generasi muda kurang silat pasti yang dipikirkan pakai pangsi itu mirip dukun. Selalu seperti itu gitu. Makanya saya ingin berubah. Oh jangan sampai seperti itu. Oke, ada kalanya kita menggunakan pangsi di momen-momen tertentu. Tapi kita pun ingin masuk ke dalam, kalau perlu di corporate pun ada. Kayak taekwondo gitu ya, itu kan masuk di TNI itu. Boxer masuk di TNI. Kita jarang. Padahal silat itu luar biasanya. Mereka tuh bukan untuk membela diri saja, tapi bagaimana caranya. Yuk kita ngobrol dulu. Hal sepele yang tadi seperti saya sampaikan, di pembukaan silat rata-rata itu tidak mengepalkan tangan. Iya, tidak. Tapi ayo, dan orang mukul pun nggak dipukul dulu. Dia tangkis dulu, artinya ayo kita ngobrol dulu. Itu baru satu gerakan saja, belum lebih dalam lagi. Nah, saya pengen anak-anak muda sekarang, bahkan dari sejak dini mungkin mereka mengenal itu. Bukan hanya bergerak, diiringi musik saja, selesai sampai dan mereka kadang banyak yang nggak tahu juga filosofi dari si nah, itu. Ya, kenapa di KPSI itu komplit, generasi oldnya ada yang dari dulu memegang teguh ini, sehingga peran serta generasi milenial sangat dibutuhkan di KPSI sebagai transformasi dari apa yang disampaikan oleh generasi tua ke anak-anak nanti regenerasi gitu. Karena anak-anak itu punya bahasa sendiri. Kalau kita pakai bahasa kolot, mereka lari. Persis dengan mengajarkan agama. Ketika berbicara agama, orang-orang lari. Padahal agama ibadah, senyum pun ibadah, santai. Kita ingin seperti simpel itu gitu. Nah, makanya KPSI kita tidak menolak modernisasi, walaupun kami memegang teguh ajaran. Seperti kalau mungkin di Jepang dulu ada Kaisar Meiji. Kenapa Jepang bisa maju? Ketika Kaisar Meiji mengatakan kita boleh bangga memiliki samurai, memiliki meriam, memiliki jas dan pulpen, tapi kita jangan lupa dari mana kita berasal. Kita pun sama, yuk modernisasi kita tambah, tapi kita jangan melupakan dari mana kita berasal. Pesan buat anak-anak milenial nih, apa nih? Jangan sampai kita hanya sibuk dengan nyinyir orang lain di Facebook. Hidup kita cuma sandang, pangan, casar, gak jauh dari itu. Tapi yuk mulai kenali budaya kita, mulai kenali jati diri kita, jati diri bangsa. Karena jati diri bangsa adalah identitas bangsa, identitas kita. Wajar kalau kita disepelekan oleh orang lain, karena bangsa sendiri kita, generasi milenial kita, generasi muda kita sekarang tidak mengenal dirinya siapa lagi. Sekarang kita kenalin nih anggota KPSI ini dari Abah dulu nih. Nah ini Abah siapa nih? Abah bagus. Abah sangat berbahagia bisa masuk KPSI. Di mana KPSI ini menjadikan sebuah kumpulan perguruan-perguruan yang Abah harapkan mampu memajukan Gajah Putih yang Abah bina. Ya segitu saja kalau dari Abah. Nah ini sebelah lagi saya juga Kang Amur, Kang Asep Nurkala juga sangat merespon dengan adanya KPSI. Karena KPSI ini ternyata sangat luas ya, luas dari segi budayanya juga, dari aliran-aliran juga sudah banyak yang tampung di sini.
Ya, demikian aja dari saya. Nah ini tadi kan Kang Yogi udah, berarti langsung ke Mami. Nah, umum nih. nah nih Mami nih, kenalin Miss. Iya, nama saya Amu Hengki ya. Ya memang suka dipanggil Amu Hengki karena itu sudah lazim dipanggil di rekan-rekan paburon. Nah, Amu ini sangat ya tadi tergerak hati untuk bisa mewadahi dari rekan-rekan sekalian yang suka bareng-bareng bergerak di bidang kepaburonan. Dari keresahan itu ya? Ya tadi dari keresahan itu makanya kita membentuk satu kumpulan ini ya. Makanya Amu mengajak untuk rekan-rekan semua ikut bareng gabung di sini untuk melestarikan budaya. Nah ini demikian dari kita keluarga Paguron Silat Indonesia. Mudah-mudahan untuk para generasi milenial tergerak hatinya untuk bergabung dan mensorakkan budaya asli kita. Salam budaya. Radio visual pertama di Bandung. Agak jauh sih saya sebenarnya. So tangannya Umi. Oh ya, aku aja. Tangannya Umi Iya. di sana. Soalnya tangan saya nggak panjang. Oke, saya Cosmo. Ternyata saya sudah mensulap. Pring. Ada. Jadi kita ada berempat. Berlima sebenarnya. 6 sih. Saya hitungannya 3 biasanya. Itu dia bahagia kalau kayak gitu ya. Harus bahagia dong. Iya. Tadi kita spesial ya. Tadi kita sudah nge-announce bahwa kita kedatangan dari komunitas pencaksilat Indonesia ya. Dan ini juga kita sudah ada sama Sunan Kalijaga ini kali apa? Kali aja gitu kan ya. Kali Aku juga suka kali. Iya, yang Kali suka apa? beli mie kayak gitu kan. Iya, kali am ya. Oke, kalau gitu. Ya, saya Cosmo, di tengah-tengah kita ada kedatangan tamu dari keluarga besar Paguron Indonesia. Paguron Silat Indonesia. Paguron Silat Indonesia. Bukan KPSI itu bukannya Apa tuh? Keluarga besar Pencaksilat Indonesia? Ya, Sama kan? Sama. Oh, ini subnya daripada KPSI mungkin? Iya. Oke. Ada siapa nih yang dari ibu dulu mungkin? Kenalin saya dulu. Sama ibu siapa? Saya Amu Hengki ya. Ambu Hengki. Ya Allah, ngeliat Ambu ya, ini banget ya. Subhanallah, pokoknya mah. Itu saya dulu loh. Maksudnya Saya- style dulu gitu. Kalau Umi kayak begini dulu, aduh sekarang begini. Gak bercanda. Proses. Enggak, tapi memang dulu senang. Ambu Hengki ya. Ambu Hengki. Gak pakai Kurniawan. Enggak. pakai Oh, Kurniawan. enggak. Oh, enggak. Enggak, kita beda. dari Paguron. Kalau Kurniawan bukan dari Paguron. Oh iya. Gitu ya. Satu lagi. Kirama Wijaya. Kirama. Iya. Panggilannya apa nih aku? Kirama boleh. Kirama. Kalau di ini biasanya Masih muda banget dipanggil Oki. memang Kalau di sudah Paguron mah gitu. ya gitu. Kalau di Paguron tuh. Kalau Dan- enggak Ki, Abah kali Ya. ya. Tapi bukan Aki ya, Ki doang. Ki. Kirama sama Ambu. Ambu Hengki. Ya. Terus bawa temen-temennya nggak ke sini? Oh iya, bawa, Nanti coba. habis ini Keluarga kita KPSI, kenalin ya. di situ ada Kang Yogi, Mm-mm. ada siapa? Oh, yang kasetnya Kang Yogi. Nah itu dia. Barusan udah ada yang itu. Yang pengen lain Pak Yogi yang mana? Kang Yogi. Oh benar ya. Billy Abah gitu. Bagus. Oh Abah Agus. Abah Agus. Itu Kang Abah Yogi. Amur. Balik lagi ke Kang Yogi terus. Bagus. Abah Murtala. Abah Abah Murtala. Murtala. Amur tuh singkat. Asep Oh, Murtala. Amur. Abah Murtala Amur. Nah ini yang kasep juga? Rafli. 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 Oh, Rafli. Nggak pakai Ahmad. Itu Rafli ya. Rafli, ya. Oke, kalau kita mau ngomong-ngomong nih sedikit, Ambu di KPS ini sebagai siapa sebetulnya? Ambo ini kita penggagas terus kita ketua dari kumpulan KPSI ini. Oh gitu, Iya. sesepuhnya, Iya. founder bener-benernya gitu kalau kita mah. Berarti jagoan atau silat?
Insya Allah, karena memang Kade itu dari orang Papua. meja teh ya, jangan gitu lah. Omalnya. Milih. Kayak pertanyaan macam-macam, Mbak Dedi kumahakeun ieu meja. Sabar Mi. Kalau gitu saya nyerah deh. Lanjut. Ah gitu. Jantan anggota di dia jantan penemu ketua. Ya, asalnya keberangkatan dari kita itu apa namanya teh merasa prihatin. Lihat kawan-kawan yang ulin-ulin buhun tidak terwadahi. Oke. Ya. Tahu ulin-ulin buhun tuh. Jangan pakai bahasa Sunda dong, aku nggak ngerti. Ulin-ulin tuh main. Buhunnya. Buhun itu permainan. Oke. Jadi permainan-permainan dari pencak silat yang lama-lama kan tidak terwadahi. Iya betul. Nah, Ambo teh merasa prihatin karena aduh kumaha ieu nya naon namana teh si budaya orang pasti akan punah. Betul. Ya, kalau kita tidak lestarikan dan kenapa tidak diwadahi. Ya kan apa-apa juga kalau tidak diwadahi ya Maya seperti air kan teu diwadahan mah bae atuh tak kitunya eta teh di antawisna seperti kitu tah. Ku ayeuna eta jadi Ambo teh sareng rerencangan nya sejawat lah istilahna. Sama-sama paguron, sareng reng-rengan paguron teh. Urang ngawadahan we cenah Bu karena lain kunaon ieu ayeuna karunya ku zaman ayeuna mah bakal punah nu kieu teh karena kunaon si generasi muda teh da tersepeun. Tah kana Pancasila teh. Nah cenah make tersepeun nyata tadi kan permainan anu ayeuna mah geuning gadget bangsa HP nya nu kali itu teh jadi nyita waktos keur mereka itu mencintai karena budaya gitu. Jadi tidak cinta dengan budaya. Akhirnya kan kanu kitu tah mudah-mudahan ku ayana KPSI ieu tur istilahna orang-orang muda yang akan majunya mudah-mudahan mereka itu dari anak-anak muda bisa ikut juga memajukan budaya-budaya yang ada di Indonesia kan begitu. Susah. Ayeuna atau aya sabaraha anggota? Paguron terdaftar sih ada 100 paguron. 100 paguron ya. Nah, 100 paguron kan itu apa? Paguron itu padepokan atau enggak paguron sekolahan, perguruan. Ya. Nah, dari 100 paguron berarti kan banyak nih. Satu paguronnya terdiri dari berapa banyak? Banyak. Ini tuh 100 tuh seluruh Indonesia atau di Bandung aja? Baru se-Jawa Barat. Se-Jawa Barat. Nah, 100 itu beda-beda bendera kan. Nah, dan dari bendera-bendera lain juga itu beda-beda ajaran. Gitu. Tapi nggak hiji tuh. Ngahiji di satu. Jadi kita nggak ngelarang aliran yang kayak udah besar nih kan ada komunitas atau pergerakan lah ya kita bisa bilang pergerakan yang udah besar itu banyak larangannya. Sementara pada fakta di lapangan ya mereka yang seni budaya ini tergusur gitu loh. Mereka bilang ini batas nih nggak boleh kayak begitu. Nah wadah kita inilah akhirnya mereka juga tergerak. Jadi wadah kita mah istilah nama untuk melestarikan budaya bersama roh-rohnya mereka gitu. Jadi satu sisi misalkan satu pencaksilat misal seperti Gajah Putih. Ambu kan Ambu keberangkatan Ambu itu dari Gajah Putih. Bedanya ada dari Macan Lugai, ada dari Sera ya. Itu rekan-rekan Ambu ikut di kumpulan KPSI di keluarga KPSI itu ya. Nah, mereka tuh Ambo tidak melarang ini jangan ajaran ini jangan dipakai, enggak. Jadi justru kita itu harus dilestarikan dan dikembangkan supaya mereka kan kita punya aliran itu berbagai macam seperti bunganya. Bunga itu kan banyak gitu jadi bagus. Nah, kalau misalkan dibunuh cuma satu yang mekar kan tidak bagus. Makanya kita itu tumbuh 1000. Nah, makanya kita mah sok aja semua yang punya budaya jangan dihilangkan itu dengan keasliannya seperti itu. Tapi ini memang betul-betul jadinya pure gerakan yang buhun dipakai kan? Iya, per paguron itu sendiri. Kalau misalkan kalau Sera jurusnya jurus Sera. Kalau Gajah Putih ya jurus Gajah Putih gitu. Oke, itu beda-beda ya. Beda-beda.
Beda-beda. Pakai jurus pantau. Nah, Juru ya, bukan jurus. Juru itu mana umpan. Aduh, Dapet aja ya. Kalau diajakin ngomong bahasa Sunda biar bingung sekalian dia. Iya, makanya aku lebih baik diam aja gitu ya. Maaf ya. Nah, tadi kan Ambu sebagai ketua. Nah, Ki sendiri Kirama sendiri Kita sebagai apa? di hubungan masyarakatnya humasnya. gitu ya. Oh, berarti nah, kerjaan humasnya di sini kalau untuk paguron perpaguronan kayak gini. Jadi lebih mengenalkan apa nih KPSI-nya dan maksudnya kan kadang silat ini diargumentasikan sama beberapa generasi milenial ini kan benar-benar silat dan konotasinya serem dan lain-lain. Ya, Ternyata ada juga kok dari komunitas kita ini silat itu dianggap silaturahmi juga. Oh iya. Gitu. Jadi bergeraknya banyak sekali KPSI ini seperti Nah, itu. KPSI ini bukan hanya pencaksilat saja Betul. yang kita lestarikan. Di satu sisi misalnya situs-situs, ya. Terus istilahnya apa? Yang namanya buhun kita lestarikan gitu. Ya bukan hanya ini saja ya, maksudnya bukan hanya pergerakan di pencaksilat saja, bukan banyak gitu tuh ininya. Berarti dari tahun berapa sih KPSI ini sebetulnya? KPSI itu dulunya itu dari Bapak ya. Dari Bapak itu dulu teh HPSI. Cuman itu hanya untuk Gajah Putih saja. Nah, gitu. Awal tuh ya. Awalnya. Nah, terus Ambu teh berpikir begini karena di rekan-rekan di lapangan dia pengen ikut terus ya ke kita gitu. Kita bareng-bareng melestarikan budaya. Nah, pas kesini-sini Ambu tuh berpikir ya udah aja kita mau bikin keluarga aja gitu. Keluarga Paguron Silat Indonesia. Nah, semua itu bergabung di kita. Nah, sudah bergabung. Nah, nanti kedepannya di satu sisi itu kan kita tuh ingin memajukan pencaksilat semua, bukan hanya Gajah Putih saja istilahnya semua, karena kalau di KPSI ini bukan milik Gajah Putih ya, jadi milik semua aliran paguron-paguron yang ada dan ikut bernaung di kita gitu. Nah, kalau kita ngomongnya langsung ke humasnya, banyak nggak sih anak-anak sekarang nih yang kan sekarang kita dunia udah teknologi ya, udah lebih ke gadget. Nah, ketika memperkenalkan, ketika mensosialisasikan yang namanya KPSI ini, ada kesulitan nggak sih untuk mendekati anak-anak yang mau diajakin buat berpaguran? Tergantung cara kita mengenalinya. Kalau kita mengenali dengan cara yang nggak santuy, bahasa sekarang. Tak iyanya nu teu aya zaman baheula bahasa teh santuy. Pasti ada perlawanan dong. Yeah. Nah, jadi banyak roh-roh generasi milenial bahasa kita tuh yang memang harus kita hidupkan dari istilahnya roh-roh KPSI ini. Jadi pelan-pelan istilahnya nggak kolot-kolot banget, ternyata begitu ketemu saya terus kita kenalin mereka ya antusias juga gitu, walaupun ya kesulitan dipikir silat-silat itu. Iya. Gitu. Kan tadi aja pertama begitu yang masuk Abah Agus dulu. Iya, Abah juga Agus dulu. aduh. Sepuh. Wah, gitu kan. Yang kita lihat pertama adalah sepuh. Nah. Begitu yang keduanya JJ. Oh, bukan. Oh, berarti pada muda-muda. Pakai tiluna Ambu. Aduh, ini kan yang kita makanya tadi juga kan kita bilangnya sempat kesepuhan ya, karena kita pikir kan ini memang lebih kepada komunitas yang terdiri daripada para kesepuhan gitu. Tapi ternyata mereka ini adalah para pendiri daripada yang namanya KPSI atau Keluarga Paguron Silat Indonesia. Masih banyak yang mau kita tanyakan, masih banyak juga yang mau dijelaskan sama Kirama dan juga Ambu pastinya. Jadi jangan kemana-mana, saya kamu aja. Jadi aja Pak Boleh ngomongnya. Apa coba? Jangan kemana-mana, tetap di 101,9 FM Cosmo Radio Visual, dan kita berdua juga membuka buat Sobat Cosmo yang memang ingin bertanya lebih tahu tentang KPSI ini seperti apa, bagaimana cara gabung dan sebagainya gitu kan ya, mungkin mau nanya trik-trik untuk membela diri gitu kan, siapa tahu gitu kan. Apalagi kalau misalnya saat ini ada trik nggak untuk gimana caranya terhindar dari namanya corona? Nah, ini dia wanya. Jangan kemana-mana. Di sini aja dulu di 101,9 FM. 08122 011019 nya bisa digunakan sekarang juga. Ya.
Nih kejauhan Umi. Udah manis. Coba mungkin Ki ada yang mau disampaikan sebelum nanti kita berganti pemeran. Bukan gini, jadi kan biasanya KPS ini juga sebagai humas ini saya harus membekali gini. Banyak ya namanya kejahatan kan nggak cuman hanya berantem, kejahatan yang dinamakan hipnotis pun ada, terus kejahatan yang dinamakan ilmu sihir dan lain-lain itu kan ada. Kira nggak lagi ngehipnotis saya kan? Kelihatan ya. Nah, inilah kadang juga beberapa peranan teman-teman dari KPS ini tuh ngebekal gitu. Jadi bukan hanya gerakan silat dan lain-lain aja kok yang ada di KPS ini. Tapi itu ada ilmu pernapasannya juga, ada ilmu perkelenikan dan lain kebuhunan, istilahnya kebudayaan spiritual kita ini ada juga. Di situ kita istilahnya kita isilah, kita bekalin gitu. Karena bukan istilahnya kita berbagai macam dari paguron lain-lain juga gitu. Nah, jadi satu keluarga itu, satu wadah itu. Jadi selain mencerita itu ada ilmu yang lain memang kita harus bisa pelajari. Nah, itu ilmu hipnotis yang susah dihilangkan sebenarnya. Aku mau nanti Tapi jujur tapi ya, yang pernah nantinya harus kirama, nggak boleh yang lain. Nyobain dihipnotis. Mau dihipnotis apa mau belajar? Mau belajar bela diri. Oh gitu. Kirain mau dihipnotis. Kan tadi kan belajar ilmu-ilmunya juga kan. Bagaimana cara kita menghindar dari hipnotis dan lain sebagainya. Pegang tangan saya nanti ada nggak boleh. Nanti kena corona. Iya. Ya, buat yang mau bergabung lagi di 081220111019 silahkan Anda bisa telepon ataupun WhatsApp, video call juga langsung dengan kita bisa di sini. Tapi mungkin setelah ini kita akan ada pergantian pemain. Jika main sepak bola. Ya, nanti kita akan ada pergantian pemain. Siapa saja lagi nanti yang akan jadi narasumber di sini. Nah, mungkin Ambu sama Ki ada apa? Kirama ada yang mau disampaikan dulu sebelum nanti atau mau Umi Ambu lagi sama Kirama nggak apa-apa deh kita. Iya. Enggak, nanti katanya ada untuk yang ada lagi nanti. Ada sama A yang ganteng. Sama Abah. Ya. Ada A yang ganteng lagi selain Kirama Wijaya. Pede banget selain Kirama Wijaya. Ya, ada lagi gitu. Oh iya, oke. Nata jangan ngaku karena ini udah lagi terhipnotis, jadi udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Udah. Baik kalau gitu. Ya, kita dengarkan dulu aja satu lagu, setelah itu nanti kita akan tadi kan dibilang katanya ada pesan buat Mami ada. Ya kalau Mami Ambu ya Mami ya Ambu buat generasi milenial. Kalau Ambu mah gini aja ininya
siapa yang mau bergabung di KPSI untuk melestarikan budaya, mari kita gabung. Nanti hubungi aja ke Jalan Siti Menigar nomor 33. Kalau enggak ke atau DM di Instagramnya ya. DM di Instagramnya aja. Instagramnya ada di KPSI. KPSI Bandung. Nanti ditampilkan. Ayah Akar Bahari itu. Ya Neng. Masih on. Kirama ada pesan buat saya. Kirama ada itu yang baru lagi Kehela. Ada pesan mungkin sebelum kita Jadi gini, buat teman-teman generasi milenial, saya Kirama Wijaya dari keluarga Paguron Silat Indonesia mengajak seluruh generasi zaman now kita untuk tidak istilahnya menutup lah mata kita kepada budaya-budaya leluhur kita. Jadi jangan salah tanggap untuk budaya-budaya kita bahwa misalnya beberapa gerak silat dan itu nggak usah dijadi momok yang menakutkan, menjadi momok yang memalukan, kuno dan lain-lain. Enggak, itu bekal kita. Kita jangan teralihkan pikiran dan fokus kita itu ke budaya lain. Kita habis nih waktu kita istilahnya digerus sama budaya luar kita ini. Nah, pesan saya itu. Oke, jadi jangan pernah malu untuk melestarikan yang namanya pencaksilat ini karena ilmunya juga banyak dan itu bisa dilestarikan dari turun temurun gitu kan ya, dan jangan pernah malu. Jadi buat kamu Selebgosmo yang memang ingin bergabung juga nanti langsung ke DM aja ke Instagramnya di KPSI Bandung gitu kan ya. Nanti kita akan ngobrol lagi sama abah-abah yang mungkin lebih mengerti ya tentang trik dan tipsnya mungkin ya Selebgosmo. Jadi jangan kemana-mana, nanti kita akan balik lagi selepas yang satu ini. Radio Visual 101,9 FM Radio Cosmo. Aku nggak ada apa gitu, mungkin jodohnya dekat dalam waktu sekarang gitu. Gue tuh kayak berpengen kamu tadi jadi pengennya diramah. Jadi nanti Abah Agus sama ini di situ ya. Abah di sini. Kenapa nggak dipanggil Aki juga apa Ki? Beda, nggak enak. Juga yang mana? Nggak enak. Abah aja ya. Abah, tapi karena udah biasa dipanggil. Abi sama Umi. Cocok kan Abi sama Umi ya? Cocok ya Magi ya, cocok ya. Iya, Abi sama Umi ya. Nah, kita mau apa sih ya Bang ya? Tapi kalau perasaan mah jangan boleh panggil Abah, harusnya mah Oh my god, santuy kita di malam minggu ini ya. Jadi Umi mau nanya apa? Mau dipanggilnya adek jangan-jangan. Tadi kita nanya dulu ke Abah. Abah sebagai memang guru ya. Kalau ke Kang siapa tadi? Yogi khusus nanti yang nanya deh. Oke, baik lagi. Abah. Abah ini sebagai pengawas. Itulah pengawas. Ngajar juga. Ilmu terus guru sih nama Abah mana? Insyaallah. Sieun tapi. Nah, sekarang kan sebagai guru gitu kan ngelatih. Abah sendiri memang ngelatihnya untuk semua kalangan gitu kan, atau memang khusus gitu untuk remaja dan memang yang usianya memang lebih ya. Kebanyakan kalau Abah mah ngajar tuh dari remaja gitu. Kalau TK, SD kayak gitu mah diajar sama ambu. Yang SD, TK, SD sama ambu. Ya. Berarti Abah mah remaja menuju ke kolot. Ya gitu. Remako berarti sama abahnya remaja kolot gitu. Sulit nggak Bang kalau ngajarin yang memang usianya remaja? Karena kan kadang-kadang usia remaja itu ya gitu ya. Susah gitu. Tergantung orangnya sih, karena kan kita selalu berbicara tuh bisa karena biasa, bakat tumbuh karena latihan. Betul. Nah jadi kalau orang yang nggak punya bakat juga, kalau selalu berlatih mah ya jadi berbakat gitu. Itu aja. Abah sendiri udah berapa lama di KPSI, Bah? Abah ya udah lama. Barengan ikut mendirikan? Barengan ikut mendirikan. Berarti barengan sama Ambu ya? Ya. Sama Ambu ya teh? Tilas Kabogoh. Berarti pamit Tilas Kabogoh mah bapana Jeje.
Akhirnya Tilas Kabogoh, tahu kan Tilas Kabogoh ya? Mantan pacar. Mantan pacar yang sekarang menjadi suami. Bagus sih, suami istri langsung melestarikan yang namanya kebudayaan dari memang pencaksilat ini gitu. Kenapa sih Bang mau melestarikan gitu? Karena udah tuntutan hati gitu ya, bahwa ini tuh harus dilestarikan. Karena di kita itu kadang gini ya, kalau silat itu berbagai variasi dari pukulan, siku, tendangan, bantingan, cekikan, bermacam-macam. Nah sementara kalau melihat bela diri yang dari asing, dari luar gitu, kok hanya segitu-gitu aja, kenapa anak-anak ya pemuda-pemuda itu tidak tertarik gitu. Jadi mungkin adalah sisi lain dari silat ini yang lama, mungkin Kang Ogi bisa menerangkan. Kan ya gitu, jika kalau udah mulai pakai seragam atau pakai baju gagah ya. Pangsinya, pakai bajunya apa? Pangsi bukan? Pangsi itu ini makanan ya? Pangsi. Ya itu kalau pakai pangsi kayaknya juga Iko Uwais gitu ya? Enggak, oh jangan. Cakep kan Iko Uwais? Jika Yayan Ruhiyah. Guruna. Oh. Lu mana? Tanya tegin-tegin dengan kayak gitu. Mad Dog. Oh, Mad Dog. Ya beda-beda. Iya, harus ya. Jadi kalau misalnya tadi kita ngedengar penjelasan daripada Kang Yogi. Ya, bahwa yang namanya pencaksilat itu bukan hanya sekedar jurus, bukan hanya sekedar gerakan fisik, tapi lebih kepada mental, mindsetnya juga, terus yang jelas filosofinya nih ya. Betul, apa yang disampaikan tadi sama Kang Yogi, kalau kita mikir secara logika ya, secara akal sehat, ketika ada yang ngajak gelut, mun udah gini berarti kita nantang, oke nggak jagonya, mun orang ngepul-perep, soy kosmo. Tapi kalau kita menginikan tangan, ini artinya kita masih mau untuk berdamai, ya, menjaga emosi supaya tidak terlalu keras, ya, gitu kan? Kalau gitu kayak gitu kan, kan kalau karate sendiri kan begitu langsung kan tendang. Iya. Karena ngomong sok, sok berarti gitu gini, angle ih bakal. Ini kan memang menarik untuk generasi milenial, anak mudanya gitu kan. Cara yang kan yang anak muda itu pasti ketika ada yang unik dia mau. Nah, cara menariknya itu yang uniknya dari KPSI sendiri untuk supaya nggak terlalu terlihat jadul atau kuno. Itu kayak gimana cara menariknya? Pertama pasti dari penampilan. Gitu. Karena ya kita tahu lah tinggal Sunda Empire kayak gini kan. Penampilan ketika alunan tidak sudah setengah uang hari luar, orang gratis banyak. Ini kan demi mendapatkan 3,1 M. Iya, demi menguasai dunia gitu ya. Tapi kan halu gitu loh. Kita lo benar-benar gratis di nane hese gitu loh. Betul. Jadi tolong buat teman-teman selama ini generasi milenial anu saukur nyinyir hidup nanti sandang pangan casan unggul udang sadani nilai status batur. Saatnya kita bergerak bukan hanya sebatas ninggalian ya enggak, ayo gerak. Caranya apa? Kita manfaatkan media sosial yang ada. Misalkan kita di Paguron ini kita liput ke di sana. Duel misalkan juga Iko Uwais gitu kita tayangkan kan jadi tertarik gini kan cerita kieu gini kan sekarang mah udah canggih ya. Di samping itu kita juga jelaskan tentang misalkan budayanya, sejarah Bandung saja, karena warga Bandung sendiri yang tahu sejarah Bandung kan hanya sebagian. Kumaha cekuman Bandung teh baheula gitu, hal-hal seperti itu. Jadi jangan sampai jati kasih liku junti leungit ciri tinggal cara gitu kan. Sunda itu luar biasa, Sunda itu luar biasa. Jadi jangan sampai budaya kita tergerus oleh budaya asing gitu loh. Kita itu undak usuk bahasana Umi, aduh luar biasa. Ini juga ari trong kieu giriwil mah bahasa Indonesia. Tapi ka aing Jom giriwil tahu. Tahu lagunya tuh. Kolot kalapa tuh tahu? Enggak tahu. Itu Umi kolot kalapa. Cek lagu teh Umi eta teh. Kalapa tua. Iya, gitu. Iya tuanya ya. Iya, lumayan lah. Tapi yang ada santannya itu yang tua. Tapi yang muda itu jadi cara ini teh. Jadi kulinernya tuh kayak gitu kan ya. Karena kan memang dan alhamdulillah saya yang bergerak di bidang terutama untuk pembangunan mental dan spiritual gitu. Sudah 30.000 anak yang kita training sama Nexus School. Dan itu gratis. Jadi kita bangun gratis. Sudah diberi gratis ke hese di urang mah curiga naon sudah gratis bawa aliran naon dia komoditi tamayar di urang mah ayeuna ge yang penting mah ngerti ya. Tapi berapa 30.000 sekarang usia berapa? Teman dulu sekarang usia berapa? Usia berapa? 30.000 usianya 30. Oke. Nah itu terus JJ juga
Terus JJ juga bergerak di bidang sosial. Berarti jadi sekali lagi paradigmanya silat itu hanya sebuah ininya dulu. Kita pahami bahwa silat itu hanya namanya dulu, tapi di dalamnya lihat banyak ada sekali apa ilmu saja. yang Ya, memang bisa kayak hal sepele di silat diajar tafakurnya apa? Kudu diajar indit bari cicing. Iya. Nyumput bunyi di nucaang. Itu filosofisnya luar biasa. Kudu diajar maut kerhirup. nyumput jun. Diajar maut kerhirup. Hal seperti itu gitu loh. Budak ayeuna mah teu. Sambil ditranslate atau kasihan. Nanti panjang durasinya enggak apa-apa. Nanti aja biar. Akan ada tebing kontinu mungkin seperti ini ya. 30.000. 30.000 anak. Nah, jadi jangan berpikir tadi masuk KPSI mah kan bisa jadi kolot ya. Kiki tuan hungkul enggak. Kiki tuan coba dong enggak itu. Ya abah bagian itu. Oh iya benar nanti apa ya? Saya pengen ngeliat dong. Terus ada saya mah cuma suka berburu hantu, pengen tahu hantu itu kumaha. Kita belajar juga. Serius? Ya itu ada jin makhluk Allah gitu. Ini kan minal jinnati wanas, ada jin dan manusia, ada gitu loh. Jinnya juga takut sama saya. Dipakai kan? Itu lagi dipakai soek-soek. Di Ciamplas ke Singgarantung. Jadi berbagai hal. Nah, terutama tadi teh silat. Jadi ketika belajar satu gerakan, satu jurus itu dalami semua. Jangan sampai kayak baca Quran kan dibaca hukum apa jerawana. Silat pun sama. Iya. Katakan pencak silat agak sedikit sama dengan Pancasila, beragam. Yuk kita punya satu tujuan, yuk orang jaga ayeuna gitu loh. Itu tujuan kita KPSI mewadahi paguron-paguron yang selama ini termarginalkan mungkin. Tadi teh kerenyan capek minimal pemerintah bisa melihat itu. Pertama hukum lah, ada itu nama kita insya Allah mandiri. Kalau sekarang pemerintah provinsi mengadakan satu wirausaha, satu pesantren, kami berharap nanti satu paguron ada satu wirausaha juga. Bahkan tujuan kita ingin di Bandung ada kampung silat. Pengen ada kampung silat, jadi lebih mengenal. Nah, atau ayamnya ya taman jomblo aja gitu kan ke jomblo. Taman lansia. Ini pernah saya bahas ketika ini Bandung. Ya, saya pengen ada minimal kampung silat atau taman silat. Jadi di dalamnya bisa latihan tuh orang latihan bareng ya paguron gitu loh. Peliharaan latihan di mana? Taman jomblo teh anaknya. Ongko jomblo tapi lo. Apa ada ini? Saya mau berdiri mau tips dan triknya aja. Coba kumaha Mbak? Karena ada bila ada yang mau praktek kan memang ada yang lagi streaming visual juga kan. Naik pukul abah misalnya. Pelan-pelan. Oh jadi nanti pukul abah. Oke. Kalau gitu. Kita mau coba ya Abra sama Umi mau. Umi nggak apa abah gimana? Abah nggak apa-apa tonjok aja nggak apa-apa bawa pulang. Aduh tertarik kalau denger. Coba nyanyi itu mah. Ya sok. Kenapa gue yang deg-degan ya? Maaf ya, Sohib Cosmo. Ya. Gimana? Jadi iya. Jadi balikan deh ya. Coba serius. Coba ini beli tangan benyeng gitu. misalnya abah dipukul kan. Abah dipukul. Nah, pukul tangkap semakin ini langsung masuk ke sini. Set. Nah, kita di sini baru tuk. Assalamualaikum. Oh gitu. Ya, benar-benar. Ya, jadi kalau di silat tuh semua ada manfaatnya, gerakan dari kepala, dari siku, atau kepala pun bisa, ini bisa gitu. Misalnya ketika kita nakis langsung begini mau dicium juga bisa. Ampun kan tadi kan tekengin namanya. Tekengin gitu. Nah, jadi sekarang saatnya untuk generasi muda bahwa silat itu bisa jadi lifestyle, gaya hidup. Betul. Jadi di mana kebaikan-kebaikan silat itu jadi banyak kebaikannya lah. Jadi bukan hanya olah gerak saja, bukan. Jadi seperti kata Kang Yogi bahwa silat itu mengajarkan kita kepada moral itu ya, kepada kebaikan-kebaikannya. Ya gitu aja lah dari Abah mah. Oke, jadi intinya Sohib Cosmo ya.
Gimana ini? Berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Nggak maksudnya berdiam ke dalam gitu. Dia diam, ini di dalam. Nih. Berarti ini mau gayanya Iya. kemit. Ini sama di sini. Kemitan. Iya ngemitan kalau bahasa Sunda. Kalau Bali mau kemit, kalau di sini ngemitan. Iya sama di sini juga. Jadi itu istilahnya ngemit. Sama-sama. Jadi istilahnya ngemitan. Kayak yang meninggal juga kan kemitan. Kemitan tuh nungguin apa ya? Ini mungkin nungguin apa? Nungguin ini. Cahaya mas. Duit, nungguin duit. Kalau wangsitnya, kalau wangsit itu uang duduk. Itu wangsit. Bukan nih. Mengemit itu, ngemitan itu atau ngekemit itu, jadi ini sama ini harus nyambung. Salam budaya. Salam di luar logika. Kita juga buat pemirsa, kita udah berada di situs Bumi Alit Kabuyutan. Iya. Ini adalah Sangkala Waruga Pusaka. Nah, di mana ini adalah peninggalan di zaman dahulu kala. Tepatnya di dalam buku itu yang saya baca sekitar 1000 tahun yang lalu ini ditinggalkan. Nah, ini di tempat ini tadi kita baru nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya dengan pengelola organisasi yang ada di Sasakala Waruga Pusaka ini. Nah, kita lihat dulu nih, kita juga nggak hanya saya dan Kirama, kita juga ditemani sama teman-teman dari keluarga besar pencaksilat Indonesia. Jadi kita datang ke sini untuk silaturahmi dan juga seperti biasa kita menjelajah dan mengeksplor apa yang kita temukan di Sasakala Waruga Pusaka ini. Gitu. Yuk kita langsung eksplor aja. Kunti gitu? Ya nggak tahu, tapi ada buntut ya. Oh dia ada buntutnya gitu? Iya dia begini dia. Kukunya panjang. Terus ada buntut. Tapi ini kayaknya nggak tahu perempuan, nggak tahu apa. Ini kayaknya si cowok tapi rambutnya panjang banget. Ini kayaknya dia penunggunya salah satu, bisa jadi dia penunggu salah satu peninggalan pusaka, gitu kan? Bisa jadi karena kan di dalam Bumi Alit ini adalah tempat di mana orang-orang zaman dahulu kala menyimpan barang-barang pusaka, disimpan di sini. Ini disebutnya diistilahkan Bumi Alit karena ini adalah tempat menyimpannya barang-barang pusaka. Jadi ini termasuk daerah yang netral lah ya. Iya. Itu ya makanya dianggap. Jadi kan mungkin dalam banyak pusaka nih ya kan, ya. Jadi di sini banyak pusaka. Jadi mungkin apa yang dilihat Aki itu adalah salah satu penunggu dari pusaka itu. Bisa jadi seperti itu ya. Jadi gini, memang pemirsa kebiasaannya Ade kalau istilahnya dia bergesekan dengan energi, biasanya pemirsa ya. Ade itu pasti manggil saya itu ya Bang, Ki. Ya kan, Ki. Nah itu 4 suku kata kalau Ade ketika Ade bergemetar atau bergesekan residual energinya pemirsa. Jadi udah ngerasa. Ingat ya pemirsa apa aja? Bang, Ki, ya Kang, Ki. Nah, oke pemirsa. Ya pemirsa, tempat di belakang saya. Nah, jadi gini, tempat di belakang saya pemirsa ini tempat biasa diperuntukkan kalau di bahasa Sunda itu ngemitan ya. Ngemitan. Kalau di bahasa Bali biasanya istilahnya itu makemit. Karena memang di dalam sejarah sendiri memang budaya ini bergesekannya dekat dengan budaya Hindu. Ya, karena memang ini tidak bercampur banyak aliran-aliran baru lah istilahnya. Ini aliran asli dari tanah leluhur kita lah istilahnya. Ya. Dan juga memang kenapa Hindu, karena yang ditinggalkan oleh para raja ini itu adalah perunggu-perunggu seperti gamelan, tapi ya dia terbuat dari perunggu. Jadi itu sisa record lah, itu record yang bisa diabsahkan. Ya. Nah, tempat ini juga memang dulunya menurut sejarah juga yang saya baca di buku itu, tempat ini adalah salah satu tempat yang dijadikan
berkumpulnya para raja. Nah, disinilah dia tempatnya. Nah, apa yang bisa membuat itu dipercayai oleh masyarakat? Karena memang di gunung yang tidak jauh dari tempat ini itu ada satu perunggu yang memang ada raja perunggu raja. Nah, itu yang dipercayai. Terus ada juga jejak kaki raja, batu tapak batu tapak gitu. Nah, tapi ini pemirsa bisa lihat di belakang ini tempat istilahnya mekemit atau ngemitan untuk misalnya ada pemirsa atau orang yang datang dan tahu, biasanya minta atau berdiam diri di dalam tempat ini istilahnya. Satu tujuan. Ya, satu tujuan. Berarti itu pun kalaupun tujuannya baik apa buruk bisa aja wallahualam lah. Kita kan tidak bisa menjuru untuk lebih terbuka nih, arahnya bisa gelap bisa apa, kan itu balik lagi tuh ke orangnya, apa yang kita pikirkan itu yang kita dapat. Itu kira-kira pemirsa. Itu pemirsa, kita akan terus nge-explore. Nanti kita akan ngasih juga memperlihatkan ada peta yang bisa memperlihatkan tempat-tempat dan peninggalan-peninggalan di 3 titik. Sebenarnya sih di situ sih nanti kita putar begitu aja sih. Tapi kita mau cut aja dulu pemirsa, oke? Terbuka. Itu tuh. Nah, ini sekarang kita akan memperlihatkan peta yang dibuat oleh masyarakat atau organisasi sini. Nah, jadi ini tuh di tempat ini dibuat satu organisasi yang bisa membantu masyarakat untuk merawat peninggalan-peninggalan di sini. Mengenal. Ya, mengenal. Menjaga, melestarikan. Nah, jadi tempat ini pun ini baru, bukan dibuat zaman dulu kalau yang ini yang kita bikin, tapi kenapa dibuat supaya memudahkan mereka menjelaskan kepada masyarakat lebih dalam ya, dengan secara mudah dipahami gitu. Nah, ini yang kita lihat ada Gunung Andai. Nah, di sini Gunung Andai ini adalah makam-makam para kerajaan ya, para raja yang ini ada di sini makom. Ini yang dari pertama dulu yang mana Ki? Ini Ki. Gunung Andai. Nah, ini Gunung Andai ini ya. Ini apa nih Ki? Itu pintu gerbang. Pintu gerbang. Masuk ke Gunung Andai. Ini dari sini baru nih ketemu ini nih. Oh, ketemu ini nih. Ini tuh seperti apa ya? Perunggu juga atau apa? Batu ya. Oh, makam SE Patra Komara. Yang ini yang atasnya, yang ketiga adalah makam SE Aji Kalang Sumitra. Nah, ini yang keempat makam leluhur. Nah, ini yang kelima SE Bajra Putih. Itu pemirsa. Jadi sejarahnya ini dikemas dengan sebagus mungkin agar lebih bisa dimudahkan oleh masyarakat dipahami. Nah, kita berada di sini nih. Sekarang di mana kita? Kabuyutan ya. Kabuyutan ya itu. Nah, jadi kebayangkan pemirsa, kalau dari sini menuju ke sana, ke atas. Kameramennya ribet pemirsa. Ya, nih kebayangkan nih dari sini kita jalan. Jauh banget. Terus ini pintunya, gerbangnya. Ini gerbangnya. Ini gerbangnya. Ini ada ini ketemu si makam dulu ya. Kudapawa. Nah, ini Mbah Lurah ini. Nah, ini ke sini
Nah, kesini tuh dari sini aja langsung cus. Nah itu Jauh dia. banget. Jadi jarang ada orang yang memang mau menempuh ini semua kali ya. Iya makanya. Kalau tidak tujuan sesuatu. Betul. Ini banyak diajarin banyak arti loh pemirsa. Iya. Bahkan kita perjalanan ke sini pun juga ada artinya juga ya. Jadi setiap perjalanan step by stepnya tuh ada maksud dan artinya ya. Ya dan ini kelihatan strategis juga nih tempat ini sih. Strategis banget sih. Udah. Itu yang kita liput hari ini. Semoga bermanfaat ya bagi masyarakat, pemirsa di rumah, juga buat kawan-kawan yang penasaran datang langsung ke tempat ini di Sasakala Waruga Pusaka. Sasaka Waruga Pusaka, Sasakala ya. Sasakala ya, maaf itu peniup trompet terus drum. Siun nyangon tuh pemirsa. Jadi terima kasih juga nih buat Sasakala Waruga Pusaka untuk terus melestarikan budaya Buhun ya. asli kita. Terima kasih, sangat.